Pemirsa, itulah pernyataan dan juga pengakuan dari Panji Gumilang, pimpinan dari Pondok Pesantren Al Zaitun yang mengatakan bahwa untuk biaya operasional pendidikan di sana ada bantuan diberikan oleh pemerintah, bahkan jumlahnya sampai mencakup 36,6% dari total kebutuhan dari operasional dari Pondok Pesantren Al Zaitun ini. Untuk bisa membahas lebih lanjut mengenai hal ini, sudah hadir narasumber berikutnya bersama saya, yaitu Bang Al-Khaidar. Beliau merupakan penulis buku Sepak Terjang Abu Toto AS Panji Gumilang dan juga merupakan mantan anggota NII, jadi mungkin bisa memberikan informasi lebih dalam lagi kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Al-Khaidar. Ya, waalaikumsalam. Baik, Bang Al-Khaidar, betulkah seperti itu? Ada bantuan sokongan dana pemerintah untuk Al Zaitun? Kalau yang terbaru ya benar ya. Kalau yang dulu tidak, karena kita memang pada waktu itu semangatnya, spiritnya adalah anti sumbangan dari pemerintah. Kita membangun dari kekuatan swadaya sendirilah. Betul. Jadi kita tidak berharap pada waktu itu ada dana-dana pemerintah. Tapi muncul kemudian memang strategi-strategi baru, dan ini sejenis agensi ya, yang dimainkan oleh Panji Gumilang kemudian, bahwa dia kemudian berusaha mencari dana-dana dari pemerintah lah, dari Depak lah, kemudian dari macam-macam, dari partai politik juga. Ya, bahkan dulu dia juga mencari dari berbagai macam sumber-sumber bisnis ya. Kemudian menginvestasikan uang dalam bentuk foreign exchange ya. Forex juga, bermain Forex juga. Ya. Baik, artinya dari sekian banyak sumber, ada sumbangan partai politik, Forex, tapi kita juga sambil melihat di layar kaca, menelisik ratusan rekening Panji Gumilang memiliki 256 rekening pribadi yang masih aktif hingga saat ini. Itulah dugaan sementara informasi yang disampaikan juga oleh Mahfud MD. Nah, Bang Al-Khaidar, apakah kemudian hasil dari sekian lama menjaring dana begitu besar, kemudian itu wujudnya dari ratusan rekening dimiliki secara pribadi oleh Panji Gumilang? Ya, mungkin bisa dijelaskan mengenai hal ini? Ya, pada waktu itu bahkan hampir semua bank ya yang ada di Indonesia itu ada rekeningnya Panji Gumilang pada waktu itu. Bahkan kemudian ketika itu dia menyatakan bahwa kalau khusus untuk Al Zaitun itu ada rekening khusus untuk YPI namanya, dan kita mengirimkannya ke situ gitu. Terus tapi kemudian dia memanipulasi ya, kemudian dia bilang bahwa rekening YPI itu sedang mengalami masalah atau apa begitu, sehingga harus dikirim ke rekening dia yang banyak sekali itu. Dan kita juga terkejut, di berbagai bank itu dengan berbagai nama, itu ada rekening-rekening dia itu semuanya. Aduh, luar biasa. Jadi saat mendaftarkan bukan hanya menggunakan nama Panji Gumilang, bukan hanya Panji Gumilang, nama-nama lain juga ada. Pria ini punya banyak identitas. Iya, ini betul-betul dajjal ini saya kira. Manusia yang sangat multi identitas ya. Iya, yang saya ketahui adalah sejauh ini ada 30 rekening Al Zaitun, 256 pribadi. Bagaimana pembagiannya? Jika kemudian ada orang yang menyumbangkan, berapa yang disisihkan untuk pribadinya dan berapa yang disisihkan untuk Al Zaitun itu? Sekitar 10% sebenarnya hanya untuk Al Zaitun ya. Karena ada beberapa program outlet lainnya, seperti misalnya untuk masalah pertanian ya, untuk beras, swasembada beras, kemudian juga penggemukan sapi. Bahkan kita akan rencananya pada waktu itu akan mengimpor beberapa sapi dari Australia dan juga dari teknologi pertanian dari Israel. Itu untuk segi bisnisnya? Ya, segi bisnisnya. Kemudian banyak sekali itu rekening-rekeningnya untuk berbagai macam itu. Baik, jadi sebagian besar sebenarnya mayoritas dana yang masuk digunakan atau masuk ke rekening pribadi, dan hanya 10% yang disisihkan untuk rekening Al Zaitun. Ya, hanya 10%. Untuk operasi Al Zaitun sendiri, pakai rekening yang ada di Al Zaitun atau atas nama Al Zaitun yang 30 rekening tadi, atau rekening pribadinya juga masuk? Rekening pribadinya juga masuk. Juga membiayai operasional dan Al Zaitun? Ya, dan itu semuanya masuk dari diakumulasikan dari dana umat NII KW9 itu. Dan mereka cenderung untuk membuka program-program iktisodiyah ataupun ekonomi yang baru yang disebut dengan hujumah tafsiriyah, program ofensif. Nah, dia mengumpulkan dana-dana dengan berbagai dalih, dengan berbagai dalil, bahkan dengan ayat-ayat Al-Quran tertentu, yang kemudian bisa menipu umat, yang semua umat itu karena ini berdasarkan ayat Al-Quran, maka dia akan berjuang mati-matian untuk mengumpulkan uang itu.
Berjuang mati-matian. Ya, menjual rumahnya, menjual tokonya, kendaraannya, mobil, semuanya dijual. Baik, Bang Haidar, digunakan untuk apa kemudian uang yang sebegitu banyak dari jumlah ratusan rekening itu oleh Panji Gumilang? Ya, untuk berbagai macam ini ya, sebagian kecil itu untuk Al Zaitun. Jadi yang untuk misalnya pembuatan kapal, kemudian juga pertanian, penghubungan sapi, peternakan, kemudian juga untuk sekolah-sekolah di luar Al Zaitun. Al Zaitun itu hanya outlet yang tampak apa namanya, yang tampak sangat mengemuka ya. Tapi kalau di luar itu banyak sekali PAUD, sekolah madrasah ya, sampai madrasah aliyah itu di luar itu banyak sekali di hampir setiap provinsi ada. Baik. Dan itu dikendalikan dari apa rekening-rekening yang kita kumpulkan itu semuanya. Dulu bahkan ada pernyataan dari Panji Gumilang sendiri dari rapat Baromij, istilahnya rapat kerja kita dengan dia. Dia menyatakan bahwa kita sudah memiliki bank, namanya Bank CIC. Kemudian ada bank lagi, kemudian berubah lagi menjadi Bank Senturi, katanya entah apa begitu dan sebagainya. Kita nggak begitu paham lah. Bank Mutiara dan sebagainya, saya nggak ngerti juga. Tapi pokoknya pada waktu itu kita yakin sekali semua umat yang sudah tergabung di dalam NII KW 9 pada waktu itu merasa bahwa kita sudah hampir-hampir menguasai Indonesia. Dan yakin sekali dengan pernyataan Panji Gumilang bahwa akan terjadi futuh Indonesia, futuh Mekah di Indonesia tahun 2000. Apa yang membuat mereka begitu yakin, Bang Haidar? Iya, karena ini kan gerakan milenarian ya, gerakan yang sangat percaya bahwa ini akan mengubah status orang-orang yang tadinya mustadafin, kaum duafa dan sebagainya nanti akan berkuasa dengan dengan cara-cara mengumpulkan kekuatan ekonomi ini. Infak, zakat, sedekah, tatawu, kemudian idihor, kemudian juga kirot dan sebagainya. Jadi dengan kekuatan ini kita bisa membungkam orang, banyak penguasa di negeri ini, dan untuk kemudian dianggap bahwa itu adalah strategi yang paling efektif. Baik, Bang Al Haidar tahu berapa jumlah rekeningnya? Mungkin tidak semuanya total, tapi mungkin salah satu kira-kira dalam setiap rekening yang dimiliki baik pribadi maupun Al Zaitun ada berapa yang disimpan di sana? Waduh, banyak sekali ya. Tahun 91 saja itu jumlah jamaah kita ada 2 juta dengan perolehan sekitar ya 4 miliar ya, 4 miliar per bulan. Tapi kemudian setelah dikuasai oleh Abu Toto ini, oleh Panji Gumilang ini, jumlah dananya yang terkumpulkan kemudian itu ada kurang lebih sekitar ya per bulannya itu ada sekitar 20-40 miliar. Sampai 20-40 miliar. Ya. Artinya kalau sampai itu tersebar tinggal dikalikan saja begitu kan? Iya, tinggal dikalikan saja dan multiplikasi dari dana yang kita berhasil kumpulkan itu cukup banyak. Pada waktu itu jumlah jamaahnya 14 juta. Sekarang kurang lebih 40 juta. Baik. Bahkan untuk menghadapi pemilu, pilpres dan sebagainya itu sering dibagi itu 20 juta jamaah untuk memilih partai ini, 20 juta jamaah untuk memilih partai ini. Ada 2 partai ya. Ada kaitannya dengan pemilu, uang itu untuk Ya, membayar bahkan suara. mereka melakukan semacam agensi politik lah yang dilakukan oleh Panji Gumilang ya untuk mendapatkan dana-dana tambahan mungkin ya. Karena jumlah umatnya kan besar sekali, lebih besar dari anggota partai politik itu sendiri. Ada berapa partai yang selama ini memberikan uangnya untuk ditukar dengan jumlah suara tadi itu? Ya ada 2 partai lah. Bang Al Haidar berkenan untuk menyebutkan nama partainya? Tidak saat ini ya, mungkin kita tunggu Imam Supriyanto ataupun Taufik Hidayat ataupun ya tokoh-tokoh yang lain atau Umar Abduh ya. Tapi sejauh ini ada 2 partai selama Ya, ini 2 yang partai Bang Al itu. Haidar tahu dan itu transaksi politik artinya. Ya, transaksi politik saya uang kira. itu diberikan, biasanya berapa mereka partai-partai politik memberikan uang donasi seperti itu? Iya, daripada mereka mengeluarkan dana kampanye sebesar misalnya katakanlah 80 miliar atau 100 miliar, akhirnya mereka memberikan kepada Al Zaitun sejumlah itu, ya, 80 hingga 100 miliar. daripada kampanye. Pada saat akan pemilu saja atau Ya. bulanannya juga rutin diberikan? Enggak, pada saat akan pemilu saja. Pada saat akan pemilu saja. Baik, apa yang disampaikan atau
fakta-fakta yang diberikan tadi oleh Bang Al-Haidar sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Arianto tadi mengenai dulu laporannya banyak kemudian ibu-ibu yang anaknya ini mengeluh anaknya banyak sekali mencuri harta bendanya dan sebagainya. Nah Pak, dari Pak Arianto tadi, dari apa yang disampaikan oleh Bang Al-Haidar ini Pak Arianto, apa kemudian yang harus diselidiki berikutnya oleh pihak kepolisian Pak? Ya gitu ya, apa yang disampaikan Pak Al-Haidar itu tadi kan terang benderang kelihatannya ya. Gitu. Tetapi kalau nanti dibawa ke ranah pidana, itu pembuktiannya sulit sekali gitu. Iya. Jadi kalau polisi itu kan dikatakan gini, kalau memang ada ranah pidana, maka kita akan masuk ke situ. Yang kita cari adalah harusnya bukti-bukti. Tetapi ya sekarang ini dengan dana rekening itu dan kemudian adanya undang-undang TPPU itu, sebetulnya mudah untuk melacak pidananya mengenai penggunaan rekening itu tadi. Karena di dalam undang-undang TPPU itu kan barang siapa mengedarkan, menyimpan dan sebagainya uang dari hasil tindak pidana itu kan bisa kena. Padahal tindak pidana di dalam TPPU itu ada A sampai Z itu, termasuk penipuan, penggelapan dan sebagainya. Itu saya yakin kalau datanya ada mudah sekali untuk dibuktikan bahwa ini masuk undang-undang TPPU apa tidak. Itu ya kalau untuk pengumpulan dana. Tapi kalau dimasukkan dalam ini mendanai NI segala itu, saya pikir itu ya patut diduga, tetapi saya kira sulit sekali untuk dibuktikan di pengadilan nanti. Seperti halnya seperti untuk pemilu, dana pemilu itu tadi. Di setiap pemilu kan banyak sekali money politik itu ya. Tapi kan satu pun tidak pernah ada yang terungkap itu selama ini. Gitu. Jadi saya pikir sekarang kalau untuk sekarang yang sudah terang benderang itu mengenai rekening ini ya cukup bagus sekali itu ya untuk diungkap sehingga polisi bisa sampai pada kepenyidikan dan dikirim ke pengadilan. Ini harus dikirim sampai ke pengadilan nih. Nggak bisa diklarifikasi oleh polisi doang itu ya. Menurut saya karena sekarang udah bukti-bukti otentik banyak, bukti elektronik itu sekarang sudah bisa dijadikan jadi alat bukti juga. Saya kira nanti kita serahkanlah kepada pengadilan. Nah, kalau untuk penodaan agama menurut saya itu ya, itu polisi besok ini mungkin akan kesulitan nanti misalnya mencari saksi ahli. Karena kalau penodaan agama itu kan beda kiai, beda penafsiran gitu. Baik. Apakah kita cukup dengan MUI itu jadi saksi ahli kemudian itu oleh hakim dianggap itu yang benar? Baik. Nanti hakim akan bingung gitu nanti. Ya. Karena masing-masing mempunyai, karena agama itu kan cuma tafsiran. Baik. Yang sesungguhnya yang mana kita nggak ada yang benar gitu. Baik Pak Arianto, mungkin saya tahan sampai di situ dulu, nanti kita akan lanjutkan setelah jeda. Mas Heri mungkin juga bisa berikan pandangannya. Bahkan saat saksi sahli ini merupakan posisi kunci pun ada kesulitan menurut Pak Arianto tadi. Bagaimana kemudian juga dengan tindak pidana pencucian uang tadi, apa kesulitan pembuktiannya? Mas Heri bisa berikan pandangan setelah jeda berikut ini, kami segera kembali.